Saya dipercayakan jabatan, tapi saya juga menggembalakan. Ada begitu banyak persoalan penggembalaan, ada begitu banyak persoalan organisasi, ada begitu banyak persoalan keluarga, bahkan begitu banyak persoalan kita pribadi yang membuat jangan-jangan kita mulai beralih dari panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Krisis pada hamba Tuhan pribadi ya, satu, itu memang karena tuntutan masyarakat modern. Tuntutan masyarakat modern. Kalau zaman dulu masyarakatnya atau jemaatnya kalem-kalem, zaman dulu jemaatnya mungkin tenang-tenang, hari sekarang tidak semudah itu dan tidak seperti yang kita pikirkan. Anak baik-baik, diam-diam, taat-taat, taunya pergaulan bebas. Anak-anak kita taunya sederhana, tiba-tiba mintanya yang macam-macam, yang mahal-mahal. Tuntutan masyarakat modern itu yang membuat seorang gembala hari ini berpikir kembali, masih mau jadi pendeta atau tidak. Makanya begitu sulit anak-anak muda disuruh sekolah teologi, sekolah Alkitab. Begitu sulit mencari anak muda untuk sekolah Alkitab dengan panggilan yang murni, dengan panggilan yang sungguh-sungguh. Saya percaya di antara kita 99% kita melayani Tuhan, kita menjadi gembala itu karena panggilan Tuhan. Tapi hari ini banyak sekali mahasiswa teologi, 80% belum tentu panggilan Tuhan. Kenapa? Yang penting saya sekolah dapat S1, nanti STH, toh saya bisa kerja di bank, toh saya bisa kerja di perusahaan, saya bisa di sekolah, belum tentu dia kembali ke gereja. Kenapa? Panggilan awal mulanya tidak ada. Dia hanya mau, pokoknya ada kesempatan kuliah, teologi gak apa-apa, murah meriah, gratis pula, seperti kita makan gratis di sini. Tepuk tangan buat panitia tukang masak. Kalau boleh nambah lagi malam ini ya. Ada banyak sekali mahasiswa teologi yang demikian. Karena tuntutan masyarakat yang membawa mereka kepada semua yang indah. Saudara, zaman dahulu kalau saudara mau ke Singapura aja mungkin perlu doa puasa tahun-tahun sampai bisa ke Singapura. Hari ini anak segitu aja tahu Singapura kayak apa. Buka YouTube, lihat Google, semuanya ada di situ. Hari ini mungkin saudara belum pernah ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, tapi anak segini ketika dia tahu dia sudah tahu itu Twin Tower. Dia tahu, dia sudah melihat jauh sebelum kita tahu apa-apa. Jadi jangan heran kalau anakmu, jemaatmu lebih pintar dari kamu. Betul? Saya selalu bilang sama mahasiswa kami maksudnya, kalau kamu hanya belajar 4 tahun teologi saja, kamu ketinggalan. Karena jemaat yang kamu gembalakan itu mungkin punya latar belakang ekonomi, sarjana ekonomi. Jemaat yang kamu gembalakan mungkin dokter, jemaat yang kamu gembalakan mungkin ahli hukum, jemaat yang kamu gembalakan mungkin ahli teknik, arsitek, sipil kan. Kamu hanya mengerti teologi, tidak bisa menjawab mereka. Orang ekonomi bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau konseling Pak. Kemarin saya rugi saham Pak, karena saham digoreng di pasar Pak. Lalu pendeta bilang, yang digoreng biasanya pisang goreng. Kenapa saham digoreng-goreng? Itu karena dia tidak tahu. Betul nggak? Kita terbatas dalam pengetahuan kalau tidak mau belajar kali ini. Ini ada beberapa mahasiswa kami, dan mereka pasti tahu omongan saya waktu ke waktu tidak berubah. Karena saya pun sampai hari ini terus belajar. Jangan sampai ketika Tuhan percayakan jemaat yang besar, Tuhan percayakan jemaat yang banyak dari berbagai latar belakang, kita cuma tahunya teologi, tidak menjawab kebutuhan hidup mereka, tidak bisa menjawab perbuatan mereka. Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong doakan saya. Sampai kita pun bingung mau doakan apa. Katanya digoreng.
baru satu kata. Belum. Nah, masyarakat demikian. Hamba-hamba Tuhan stres, menjadi krisis. Yang kedua, perilaku individu egosentris. Sekarang hari ini, seperti yang bilang tadi, setiap kita sudah punya handphone. Handphone itu kan yang penting bisa ngomong, bisa terima pesan. Cukup kan? Hari ini tidak cukup. Handphonemu harus bisa nge-zoom. Handphonemu harus bisa Google Meet. Handphonemu harus bisa macam-macam di situ. Tidak cukup handphone cuma bisa terima panggilan, cuma terima pesan. Tidak cukup, buang ke laut kata. Kebutuhan hidup begitu tinggi hari ini. Kebutuhan hidup sangat-sangat tinggi. Sementara gaji pendapatan kita belum tentu sebanding. Itu sebab mau tidak mau orang berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang layak untuk hidupnya. Kalau sudah ke arah situ, mendapatkan apa yang layak, dia sebenarnya sudah mengalami tekanan krisis yang luar biasa. Dan itu juga terjadi pada gembala. Coba lihat sebelah-sebelahmu, bilang wajahmu kayaknya penuh stres. Yohanes 17. Ini adalah perikop panggilan Tuhan kepada Simon Petrus sebelum dia naik ke surga. Dia berkata kepada Petrus, ayat ini sangat menarik. 3 kali Yesus berbicara, apakah kasih aku? Dan terus menjawab, ku mau minta Yesus selamanya. Sama Yesus tanya, jawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau gitu Yesus kembali. 2 kali Yesus tanya lagi, Petrus, kau mengasihi aku? Petrus jawab lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau gitu kembalikan doa-doa. 3 kali Yesus tanya lagi, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Dan mungkin Petrus ini berkata, Tuhan, 1, 2, sampai 3 kali kau bertanya. Mungkin Petrus harus begini, aku mencintai engkau Tuhan, aku mengasihi engkau dengan seluruh hidup. Tahukah saudara, Pak, kalau Bapak, Ibu malam ini, ayah malam ini, adik suatu hari kalau engkau akan jualan, tahukah engkau? Tidak tahu. Betul sekali dapat sepeda. Bahwa panggilanmu dan panggilanku satu, karena engkau dan mengasihi. Oh, yang mengasihi tidak mungkin dipercayakan domba. Oh, yang tidak mengasihi tidak mungkin dipercayakan domba-domba Tuhan. Jawab engkau menentukan gembala, engkau harus bangga Tuhan.